Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Fikar SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 3 kelas A kelompok B dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua bukan tabula rasa, yang ketiga diibaratkan dengan petani, yang keempat budi pekerti, yang kelima kodrat anak adalah merdeka, yang keenam pendidikan yang berpihak pada anak, dan yang ketujuh refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta nanti ada pesan kunci. Yang pertama dasar pendidikan yaitu menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun, artinya membimbing atau mengarahkan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Kekuatan kodrat di sini adalah potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan cara menebalkan, yang artinya melatih, mengembangkan, memfasilitasi supaya laku, yang artinya perilaku atau kebiasaan, dapat menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apa sih tugas kita sebagai seorang pendidik? Nah, tugas kita di sini sebagai seorang pendidik, kita dapat mengaplikasikan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin sudah sering kita dengar. Ada Ingarsa Sung Tulodo yang artinya di depan memberikan contoh atau teladan, Ing Madio Mangun Karso atau Karsa di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, yaitu dari belakang memberikan dorongan atau motivasi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah agar anak atau individu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun individu, ataupun sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Yang kedua, bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa atau kita semua sebagai orang pendidik. Nah, anak lahir dengan kekuatan kodrat atau bakat yang masih samar-samar, jadi belum bisa dipastikan atau bisa disimpulkan. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun, yang artinya mengarahkan, membimbing, membantu, atau memfasilitasi anak untuk menebalkan, bisa diartikan menyempurnakan, melatih, mengembangkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya di sini adalah manusia yang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik serta dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya menebalkan laku. Nah, laku di sini adalah bisa perilaku, kebiasaan, karakter, watak, sikap anak dengan cara menekankan pada kekuatan konteks diri anak, seperti bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan permasalahan. Dan melalui sosial kultural, yaitu keadaan masyarakat dan budaya setempat, kita bisa menebalkan laku anak ini. Untuk daerah saya sendiri, seperti menebalkan laku anak dengan melalui budaya gotong royong. Nah, aplikasi budaya gotong royong bisa dikaitkan dengan Jabar Masagi, di mana Jabar Masagi ini mempunyai 4 pilar. Yang pertama ada Niti Surti, yang artinya memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan. Yang kedua ada Niti Harti, yang artinya belajar memahami. Yang ketiga ada Niti Bukti, belajar melakukan. Yang keempat ada Niti Bakti, yang artinya belajar hidup bersama, kerjasama, atau memberi manfaat kepada sesama serta saling menghargai perbedaan. Dan menurut kami, kebetulan kami dari kelompok B kemarin presentasi dan berdiskusi,
bahwa kegiatan gotong royong ini mencerminkan pilar Jabar Masagi yaitu Niti Bakti dengan contoh kegiatan Jumsi atau Jumat Bersih. Nah, semoga dengan pembiasaan ini anak menjadi terlatih untuk bisa bekerja sama, saling peduli, terus komunikasi juga lebih terjalin, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga, diibaratkan sebagai seorang petani. Sebagai seorang pendidik, sebenarnya hakikatnya sama dengan seorang petani. Seperti halnya dalam menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Seorang petani hanya dapat membantu dalam memperbaiki kondisi tanah, mengairinya, memberi pupuk, dan membasmi hama yang dapat mengganggu tumbuh dan kembangnya tanaman tersebut. Jadi, ketika kita menanam padi, kita tidak bisa nanti berharap bahwa akan tumbuh jagung. Oleh karenanya, kita hanya bisa memfasilitasi supaya tumbuh padi tersebut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti terdapat dari dua kata. Yang pertama budi. Budi itu artinya pikiran atau perasaan atau kemauan. Nah, pekerti bisa diartikan sebagai tenaga. Jadi budi pekerti dapat diartikan bersatunya antara pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Selanjutnya sebagai seorang pendidik, kita juga dapat menambahkan permainan yang ada pada di daerah kita. Nah, untuk melatih dan mengembangkan budi pekerti peserta didik. Seperti apa kalau di Jawa Barat? Ada angklung, kecapi, dan lain-lain. Yang kelima, kodrat anak adalah merdeka. Nah, merdeka di sini adalah merdeka lahir dan merdeka batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahirnya atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi, anak secara mandiri dapat memutuskan apa yang ia inginkan atau ia kerjakan, tapi tentunya di sini dibantu dengan tuntunan dari kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, kodrat anak adalah bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat dari anak. Nah, oleh karenanya, permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah yang dapat melatih budi pekerti. Yang keenam, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak juga dapat diartikan sebagai pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Seorang pendidik harus mencintai, menyayangi, serta harus belajar mengerti, memahami setiap peserta didik. Karena tentunya setiap individu atau peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain atau memiliki keunikan tersendiri. Nah, yang ketujuh, relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta pesan kuncinya. Nah, maksud pendidikan itu menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun segala potensi yang ada pada diri anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan tentunya baiknya harus ada kolaborasi antara semua pihak untuk mewujudkan tujuan ini. Itu baik guru dengan murid, guru dengan guru, murid dengan murid, dan dengan anggota masyarakat lainnya. Tentunya kita harus bekerja sama supaya tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercipta dengan baik. Baik, mungkin hanya itu saja yang pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Saya Abdul Fikar, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Karawang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.